Halo guys, perkenalkan saya Inka Kristiani Belondong, kelas 2C dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dan keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Materi yang pertama, sistem pernapasan dan keseimbangan asam basa. Sistem pernapasan manusia itu berfungsi untuk mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Proses masuknya udara itu disebut inspirasi, sedangkan pengeluaran udara itu disebut ekspirasi. Nah, oksigen itu diperlukan tubuh untuk proses pembakaran saat makanan dan menghasilkan energi. Sedangkan karbon dioksida merupakan sisa metabolisme yang harus dikeluarkan agar tidak merusak keseimbangan tubuh. Organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, hingga alveolus di paru-paru. Pertukaran gas terjadi di alveolus, yaitu oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, proses ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan metabolisme sel dan kestabilan lingkungan internal tubuh. Metabolisme tubuh menghasilkan asam dalam jumlah besar, sehingga keseimbangan asam basa harus dijaga secara ketat. Tubuh manusia itu secara normal memiliki pH sekitar 7,35 sampai dengan 7,45. Perubahan kecil pada konsentrasi ion hidrogen atau H+ dapat memengaruhi fungsi sel dan kerja enzim. Oleh karena itu, keseimbangan asam basa diatur oleh dua sistem utama, yaitu paru-paru sebagai komponen respirasi dan ginjal sebagai komponen metabolik. Nah, teman-teman, secara umum gangguan keseimbangan asam basa dibagi menjadi gangguan respiratorik dan metabolik. Gangguan respiratorik itu terjadi akibat perubahan kadar CO2. Sedangkan gangguan metabolik berhubungan dengan perubahan bikarbonat atau elektrolit. Paru-paru itu mengatur kadar CO2 melalui ventilasi, sedangkan ginjal berperan dalam mengatur elektrolit dan ekskresi ion untuk menjaga pH tetap stabil. Yang kedua ada keseimbangan cairan dan elektrolit. Teman-teman, tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari cairan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan fungsi tubuh. Cairan tubuh itu berfungsi sebagai media transfer nutrisi, oksigen, dan zat sisa metabolisme, serta membantu mengatur suhu tubuh dan proses metabolisme. Cairan tubuh terbagi menjadi cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Pergerakan cairan antara kompartemen dipengaruhi oleh proses osmosis dan difusi. Keseimbangan cairan dijaga melalui keseimbangan antara asupan dan pengeluaran cairan, terutama melalui urin, keringat, dan pernapasan. Organ utama yang berperan dalam pengaturan ini adalah ginjal yang bekerja sama dengan sistem hormon. Elektrolit itu seperti natrium, kalium, dan kalsium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, kontraksi otot, dan irama jantung. Nah, jika keseimbangan cairan dan elektrolit
itu terganggu, dapat terjadi kekurangan cairan atau kelebihan cairan seperti edema yang dapat mengganggu fungsi tubuh kita. Sekian materi dari saya, terima kasih.